Teman-teman yang dimuliakan Allah, sholat itu secara bahasa, dulu orang Arab kalau nyebut sholat sebelum datangnya agama Islam, ya mereka menganggap sholat itu dalam bahasa mereka adalah doa, harapan, permintaan yang dipanjatkan kepada Tuhan, ya. Dan bahkan makna ini di dalam bahasa Inggris juga sama. Kita kalau bilang sholat dalam bahasa Inggris pray, pray ya dalam bahasa Inggris juga mengandung arti doa. Lebih kurang sama seperti itu. I want to pray, saya ingin berdoa, atau saya ingin sholat. Sebab kalimat sholat secara bahasa Arab dan juga bahasa Inggris mengandung arti doa. Jelas. Adapun kalimat sholat ketika datang agama Islam dengan syariat Islam, seringkali penggunaan lafaz sholat itu dengan ritual khusus ini, yaitu gerakan-gerakan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan niat dan ditutup dengan salam. Gerakan-gerakan khusus itu ya dinamakan sholat. Dan ketika kita nyebut sholat, semua sekarang memahaminya adalah gerakan itu, bukan hanya sekedar doa. Sehingga doa ya doa, sholat ya gerakan ini. Walaupun asli kata sholat itu adalah untuk doa. Faham? Kita diminta untuk mendirikan sholat. Dan hadis-hadis yang membahas tentang sholat itu banyak-banyak. Bahkan ayat suci Al-Quran juga menegaskan, aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Aqimus sholat lidulukin leli wa qasakin, dan fil ayah aqimus sholat, Allah perintahkan kita untuk menunaikan sholat, dan banyak ayat-ayat Al-Quran. Terus kita juga diajarkan cara menunaikan sholat. Jadi bukan pakai versinya kita itu sholat, tapi versi yang Allah mau, yang diajarkan melalui lisan Nabi besar Muhammad SAW dan gerak-geriknya. Beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi mengajarkan, mencontohkan cara sholat lengkap, baik dari wudunya, dari waktunya, dari cara dan gerakannya. Itu Nabi mencontohkan dan diikuti oleh para sahabat. Dan Nabi juga menjelaskan ya tentang hal-hal yang membatalkannya. Terus Nabi juga menjelaskan tentang apabila tidak ada air, maka sebagai gantinya air tayamum. Terus Nabi juga menjelaskan dalam kondisi tertentu kamu bisa menjamak takdim atau takhir, dan kamu juga bisa mengkosornya. Dan Nabi juga menjelaskan bahwasanya meninggalkan sholat atau mengundur sholat dari waktunya adalah hal yang terlarang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dijelaskan secara detail oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Sehingga para ulama mengumpulkan penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad tersebut dan dipaket bakal kita. Jadi satu paket yang bisa kita fahamin dengan mudah. Dan hal ini kita harus mempelajarinya. Dan setelah kita pelajari, kita jalankan sehingga sholat kita tunaikan dengan versi yang Tuhan mau dengan sempurna. Maka kita masuk sebagai orang yang mendirikan sholat. Tapi kalau kamu semaunya cara sholatnya, nggak masuk dalam kategori itu. Nabi bilang, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu belum sholat. Padahal dia udah berapa kali sholat depan Nabi, tapi karena menjalankan sholatnya dengan versinya dia, dengan gerakan yang dia mau, nggak dianggap sholat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.